Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dari buku Membangun Pondasi Bahasa Arab ya, jilid yang pertama. Sekarang kita akan bahas bab 8, penentuan harokat akhir isim. Harokat akhir isim ditentukan berdasarkan posisinya dalam kalimat. Ya, saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat, isim akan menempati posisi-posisi tertentu dalam kalimat. Dan nanti setiap posisi itu punya istilah tersendiri. Ya, setiap posisi punya istilah tersendiri. Misalnya diletakkan di sini namanya ini, diletakkan di sini namanya ini gitu ya. Dan ada sekitar 30 posisi isim dalam kalimat yang akan kita pelajari ya dalam ilmu nahwu secara lengkap ya. Berikut ini di antara posisi isim dan penentuan harokat akhir katanya. Nah, untuk tingkatan pemula ya, di sini pengelompokan posisi isim berdasarkan harokat akhirnya. Ada yang dhammah, ada yang fathah, ada yang kasrah. Untuk yang dhammah ya, ketika isim berposisi sebagai fa'ilun, fa'il. Nanti kita bahas apa itu fa'il. Kemudian mubtada'un, mubtada. Kemudian khabarun, khabar. Kemudian berharokat akhir fathah ketika berposisi sebagai maf'ulun bihi. Ya, maf'ul bih. Kemudian berharokat akhir kasrah ketika berposisi sebagai majrurun biharfil jarri. Ya, majrur biharfil jar. Kita bahas ya, untuk yang berharokat akhir dhammah, pertama fa'il. Fa'il ini adalah pelaku perbuatan. Ya, tapi fa'il ini harus berada setelah fi'il. Tidak boleh diletakkan sebelum fi'il. Jadi ada fi'il, kemudian setelahnya baru ada fa'il. Ya, contoh, zahaba telah pergi, zaidun si zaid. Zahaba fi'il, nah zaidun sebagai fa'il. Ya, kalau kita ditanya siapa yang pergi, jawabannya zaidun. Ya, berarti zaid pelakunya kan gitu. Jadi zaidun fa'il. Tapi letaknya harus setelah fi'il secara kaidah nahwu ya. Letaknya harus setelah fi'il, nggak boleh diletakkan sebelum fi'il. Kemudian yadhhabu hamzatu, yadhhabu ya sedang pergi, hamzatu si hamzah. Ya, yadhhabu ini fi'il mudhari ya, hamzatu ini fa'ilnya. Kemudian yang kedua dan ketiga sekaligus karena ini pembahasannya satu kesatuan yaitu mubtada dan khabar. Mubtada adalah isim ma'rifat yang terletak di awal kalimat. Itu mubtada. Sedangkan khabar adalah isim nakirah yang memberitakan mubtada. Ya, ini definisi yang untuk pemula ya. Misalnya isim ma'rifat di awal kalimat, misalnya al-masjidu, ya, kemudian dikasih khabar kabirun, nakirah. Jadi al-masjidu kabirun, masjid itu besar, berarti al-masjidu mubtada. Ya, isim ma'rifat yang terletak di awal kalimat, sedangkan kabirun khabarnya. Isim nakirah yang memberitakan mubtada. Kemudian al-madrasatu kabiratun, sekolah itu besar, ya, al-madrasatu mubtada, kabiratun khabarnya. Kemudian ada catatan di sini mubtada dan khabar harus sama jenis ya, muzakkar muzakkar, muannas muannas. Seperti dicontohkan al-masjidu kabirun, al-madrasatu kabiratun. Atau kita gunakan isim ma'rifah misalnya nama orang. Nama orang misalnya Zaidun. Zaidun salihun, si Zaid salih. Tapi kalau Maryamu salihatun. Ya gitu. Atau al-ustazu mahirun. Ustaz itu mahir. Tapi kalau al-ustazatu mahiratun gitu ya. Kemudian isim yang berharokat akhir fathah diantaranya sebagai maf'ul bih. Ya, maf'ul bih ini objek yang dikenai pekerjaan. Misalnya sa'adar rajulu zaidan. Sa'ada telah membantu ar-rajulu laki-laki itu zaidan si Zaid. Sa'ada fi'il, ar-rajulu ini fa'il. Nah, zaidan ini maf'ul bih. Ya, makanya di situ kita kasih harokat fathatain ya. Yashrabu Hamidun qahwatan. Ya, yashrabu sedang minum, Hamidun si Hamid, qahwatan kopi. Ya, yashrabu ni fi'il, Hamidun fa'ilnya, qahwatan ni maf'ul bih. Catatan jika berharakat akhir fathatain maka di akhir isim harus diberi alif tambahan seperti zaidan. Dikasih alif tambahan kaidahnya. Kecuali jika isim berakhiran tak marbutah. Ya, kalau dia berakhiran tak marbutah maka tidak diberi alif tambahan seperti qahwatan fathatain, tapi nggak perlu dikasih alif tambahan karena berakhiran tak marbutah. Kemudian posisi isim yang berharokat akhir kasrah diantaranya adalah majrur biharfil jar ya, biasa disingkat MBJ, majrur biharfil jar.
Apa itu majrur biharfil jar? Majrur biharfil jar adalah isim yang diawali oleh huruf jar. Jadi kalau ada huruf jar, kemudian setelahnya itu isim, maka isim itu nama posisinya adalah majrur biharfil jar. Contoh misalnya zahaba telah pergi, al-fallahu petani itu, ilal mazru'ati ke ladang. Zahaba fi'il, al-fallahu fa'il, ila huruf jar, al-mazru'ati ya majrur biharfil jar. Yaqta'u Zaidun khubzan bisikini. Yaqta'u sedang memotong, Zaidun si Zaid, khubzan roti ya, bisikini dengan pisau. Yaqta'u ini fi'il, Zaidun fa'ilnya, khubzan maf'ul bih, bi ini huruf jar ya, ba atau bi itu huruf jar, as-sikini berarti nama posisinya adalah majrur biharfil jar. Nah, ini 5 posisi isim yang harus kita hafal. Dan di sini ada latihan ya. Ya, karena di sini agak panjang, silahkan coba antum kerjakan dulu latihannya. Ya, setelah itu nanti akan kita bahas dalam video tersendiri ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.